Selamat siang. pagi. Siang. Kan pagi, siang, sore, malam. Iya. Selamat siang. Dapat Haram ya. Kita disponsorin. ada Oh. pesan sponsor nih. Dapat Lumayan kiriman dong. kopi nih ya Iya. dari Els Weh. Coffee. Els Coffee. Es Coffee Namanya 20. Elsa ya? Bukan, Oke. nggak tahu gua namanya. Els Coffee 20. Iya, Ya, iya. kalau yang mau nih, ntar kita masukin di deskripsi nih. Ntar ada Lo mesti cobain deh. Instagramnya. Iya, enak banget, seger. Pas panas-panas gini. Iya. Ini jangan pas puasa ya. Batal ntar. Takutnya batal. Minum dulu ya. Gue udah habis setengah nih. Iya, mantap. Udah mau habis ini. Kasihan. Kurang Ram ya. Hari ini tamu jauh mengundang. Selamat pagi teman-teman stream Pajajaran. Nonton ya. Selamat siang. Selamat siang. Di Bandung pagi nih. Waktu Jepang ya dia. Hari ini mengundang jauh ya, Ya, jauh banget. Om Raditya Artawibawa. Selamat siang Om. Selamat siang. Selamat siang Om. Terima kasih udah diundang buat join. Kita yang terima kasih. Terima Om. kasih Om sudah datang jauh-jauh. Pakai suruh muter balik lagi. Enggak lah, nggak jauh. Jauh Om, lumayan. Enggak, kita emang beredarnya juga Jauh juga. jauh juga. Gimana nih? Lu kayaknya mau nanya banyak lu. Banyak banget. Iya, lu mau nostalgia ya? Lu mau nostalgia lu ya? Om, sorry Om, sebelumnya gue mau nanya Om, mulai doyan sama otomotif dari tahun berapa Om? Kalau mulai doyan sih kayaknya dari mulai SMA, kuliah ya. Emang udah mulai doyan sih. Dari dulu gue masih tinggal di Bandung. Oh emang dulunya tinggal di Bandung? Dulu tinggal di Bandung. Dari 2010 gue udah pindah Jakarta karena kantor di Jakarta. Mobil pertama dulu apa Om? Di belakang. Oh ini nih. Hmm. Udah berapa lama Om pakai ini? Pakai ini dari 2007 ya. Widih, 2007. 2007. banyak berarti ceritanya ya. Jadi mobil apa nih Om di belakang basicnya? Ini sebenarnya basicnya Honda Stream. Boleh dibilang sebenarnya kalau secara resminya disebutnya MPV sih, Iya. ya kan, bukan wagon. Tapi Iya. kerennya sih orang-orang pengennya wagon itu, tapi jujur ini MPV sih. MPV. Ya. Waktu itu kenapa gue beli karena memang ini pilihan istri gue sih. Dia pengen ada Oh. yang gede, muat banyak, kemudian enak dipakai dan enak di setir, handling dan segala macam ya. Pilihannya Honda dibanding merek lain yang lebih baru. Gue rasa waktu itu gue beli ini paling enak gitu. Mobil keluarga ya. Gitu. Tahun berapa mobilnya? Ini tahunnya basicnya 2005. 2005. Iya. Yang Oh, baru. 700 1700 manual. ya? Manual. Manual. Aku ngambil 2007, berarti baru 2 tahun Om ya mobilnya? Iya. Masih baru ya? Baru. Iya. 2007
7. Terus sekarang? Sekarang 2020. Enggak, maksudnya sekarang mesinnya Sekarang udah 2020 bener. mesinnya masih 1700 apa udah? Mesinnya kebetulan udah nggak 1700 lagi. Dan dari bunyinya aja udah. Ini banyak ceritanya Om ya? Iya, lumayan sih. Di permodifikasiannya ya. Ya lumayan. Karena udah lama juga dipegang kan ya. Bisa ceritain nggak Om? Pertama kali mobil ini dimodif apanya gitu-gitu? Oh boleh. Jadi pertama kali biasalah basic. Dulu masih newbie gitu ya, pegang mobil kan. Kebetulan juga influence dari teman-teman Jakarta dan orang Bandung yang baru masuk Jakarta. Waktu itu teman-teman influence-nya adalah lebih ke arah aksesoris yang OEM. Oke. Oh, oke. Dari kebetulan dari pabriknya gitu kan. Katalog lah ya. Katalog. Waktu itu sempat juga coba lengkapin, coba hunting, cari yang baru, dapat waktu itu 2010 masih banyak sih. Iya. Iya. Itu. Kemudian dari aksesoris itu beralih main ke velg. Velg pertama gua yang gue beli dan gue pasang itu waktu itu masih Sparco NT 18. Wih. Sparco NT. Itu legend banget tuh Iya, velg kan. iya. Nyari udah susah itu sekarang. Nah, Udah itu ada PCD-nya double 120 sama 112 punyanya Mercy. Lebarnya 8,5 gue masih ingat. Dari situ mulai tuh influence dari main aksesoris ke main velg. Ya. Lebih advance lagi nih main velg. Cobain RPF Oh. 19 lebar 8,5 sama 10 belakang ET20. Kita 20. Phase 2 berarti Om ya? Itu waktu itu karena memang kita lagi trennya modifikasinya waktu itu Hello Flash. Hello Flash Ah. dan yang model Stand gitu ya. Banari. Habis itu naik lagi lebih advance nih main handling, Oh. Nah, pasang coilover Oke. ya kan Coilover supaya apa Om? waktu itu gue dapat coilover buatan Malaysia GAB. GAB, gap GAB ya? ya. Yang waktu itu mungkin buat gue sendiri masih entry level lah ya, artinya nggak terlalu mahal, nggak Ya. terlalu jelek juga gitu kan. Kemudian dari situ sempet stagnan tuh karena mungkin gue ngerasa udah jenuh, kemudian juga ngerasa part-part lain juga makin susah dicari ya kan. Iya sih. Muncul basis passion gue ke mesin. Sebenarnya Oh. dari dulu otomotif itu yang gue senang adalah mesin sih sebenarnya. iya. Oh. Dari situ gue naik tuh main ke mesin. Pertama ganti header, Iya. ya kan? Lah ya. Ganti header standar, kemudian upgrade pengapian lah, pasang stabilizer apalah itu. Oh ya. Gitu. Dari situ sebenarnya jujur mobil udah enak banget sih, manual pula gitu kan. Kemudian tampilannya juga udah lumayan lah. Kita pakai RPS 19 lebar. Foto-foto ada dong. Ada, masih ada. Ntar kita tampilin fotonya. Gitu. Terus karena basisnya masih ada passion ke mesin dan kebetulan waktu itu mesin aslinya trouble gara-gara timing. Ya. Biasalah tipikal di 17 itu kan problem paling sering adalah timing. Gitu. Timing belt. Gitu. Sampai akhirnya kecemplung. Main Kecemplung apa nyemplungin diri Om? kecemplung. Oh. Kecemplung main turbo. Jadi mesin aslinya gue pasangin turbo tuh. Karena untuk ngejar passion gue dan ngisi bahwa waktu itu gue udah mulai jenuh karena nyari parts aksesoris sudah rada susah kan. Akhirnya main ke mesin, pasang turbo. Akhirnya turbo jadi juga. Kebetulan installnya di Jakarta sih. Gitu. Install di Jakarta, gue pakai mesin turbo itu kira-kira 2 tahun lah. Dapat berapa Om horsepower terakhir? Kalau horsepower itu gue terakhir dyno di KS Nusa itu dapat 250 WHP berarti ya? PHP, tapi kondisinya itu nggak maksimal, dalam artian gue masih waktu itu koplingnya masih standar, jadi 250 itu Nyelip ya? slip gitu. Tapi itu dalamnya ganti semua berarti Om ya? Jujur sih Internal. dalamnya udah advance banget, udah Ih, piston 250, low, gila lu. kemudian stang piston, fair clap, cam, Iya. kemudian turbonya juga agak gede sih menurut gua. Turbonya apa Om?
gue pakai Garrett GTX 30 gitu. Wih, gede itu. 1700. Gede Saya om pakai buat niup 30. 1700 itu mah. Terus injektor ganti semua gitu. Karena passion itu, jadi mungkin sebagian orang dan gue pada akhirnya ngerasa bahwa gue terlalu advance gitu untuk ngerubah mesin. Gitu. Oh, oke. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Waktu ngerubah mesin ini kan mobil permintaan istri om. Waktu ngerubah mesin gitu istri bilang apa om? Sebenarnya waktu gue ngerubah mesin, gue udah punya planning supaya mobil ini memang jadi pegangan gue, karena gue udah nyediain mobil lain buat istri gue itu. Pengganti ya? Ya. Standar ya om. Ini ya? bagus nih. Ini bagus. Kalau Karena yang mau niru boleh. Dan tuh. mobil istri mainin ya. Iya, ya bagus. Ntar diamuk lu. Malah dijual. Karena gue punya prinsip, main mesin itu udah mulai serius. Iya. Ya kan, lo mesti prepare hal-hal yang memang dari sisi mental, budget, jadi nggak cuma duit aja lo mesti Ya, prepare. dan ini om yang tak terduga ya. Betul. Nah, gue juga berani karena memang gue udah ada kaki lain, artinya mobil lain yang bisa gue andelin untuk mobilisasi di rumah gitu kan. Gitu. Jadi berapa lama om pakai mesin kondisi turbo, berapa lama tadi? 2 tahunan ya. 2 tahun ya. 2 tahunan dan paling jauh itu gue pakai ke Jepara gitu. Bawa keluarga. Kebetulan nggak sama teman-teman. Oh. Gitu. Cuma kalau bawa keluarga palingnya tek-tek Jakarta Bandung, karena memang gue asli orang Bandung, kadang-kadang masih pulang ke Bandung gitu. 17 turbo. Turbo. Stream turbo. 50 HP lagi ya. WHP. Ya. Kopling selip. Iya. Waktu itu sebenarnya ada balik story sih kenapa koplingnya nggak gue ganti sementara yang lain tuh udah advance. Iya. Gitu. Sebenarnya gue punya tujuan supaya ngerem passion gue jangan terlalu lebih dalam lagi gitu. Iya, Jadi begitu kopling slip udah tandanya udah lo cukup, jangan mentok ya, mentok ya. jangan lo ikutin lagi gitu. Karena jujur main turbo itu kalau pengalaman gue lebih sadis dalam artian gini, mesin tuh trouble anything bisa happen gitu loh, Iya. kapan aja gitu. Jadi gue mesti prepare safety mode-nya. Waktu itu bus berapa om? Busnya itu 12 ya. Gila. GTX 30 lagi ya. Bus 12. Menurut om waktu itu overpower cukup? Kalau yang gue rasain overpower. Dengan body segede gini udah overpower. overpower. Karena waktu itu juga kan gearboxnya masih standar, belum LSD. Ah. Jadi gue pernah beberapa kali ngetes dalam artian cuman spinning di awal, RPM awal memang sudah kerasa overpower karena bodi depan itu nggak bisa stay, dia pasti ngebuang kiri kanan. Berarti nggak dapet traksi lah ya? Ya, boleh bilang Di gitu. pas di awalnya ya. Itu begitu jejek. Waduh, enak itu ngibritnya. Kayak dijambak jin loh. Iya. Dari belakang kayak ada yang narik kayak gitu. Cuman memang sih gue tipikal orangnya bukan yang selalu demen yang bujuk-bujukan sampai pol gitu. Gue cuman sekali-kali aja untuk nguasin hasrat aja. Ya itu. Gitu. Gimana kuat ya? Beda udah dewasa. Iya. Gejolaknya udah lewat. Berarti kita tunggu agak dewasa ya baru Iya, buat ntar. turbo lagi ya. Bus digedein rem standar lu mah. Gak apa-apa, itu kan learning by doing Iya kan. sih, tapi ya, benar. benar. Tapi emang banyak sih belajar dari kemarin kan saya juga sempat ya pentok juga terakhir kan. Emang kalau belum siap lah jangan dulu deh, mending deh. Iya. Ya kalau urusan mesin ya om ya. Iya. Tadi Siapan bener. harus banyak. Apa budget mental itu harus siap semua gila. Iya. Kalau nggak habis. Ya karena ada banyak orang juga mekanik bilang juga, jadi uang itu bukan segalanya gitu. Ya. Lo bisa beli apapun, cuman kalau mental lo belum siap untuk bolak-balik bengkel, mogok di jalan, Belum trouble. ngerawatnya. Iya. Yang ada nggak lama om. Iya. Iya. Yang udah-udah kan. Iya. Gue juga nggak tahu. Kalau lu mah kebanyakan mau. Tapi nggak apa-apa, itu jadi experience tersendiri Iya, kan. benar. Biarpun lo pernah punya sebentar, tapi lo punya experience, lo pernah bangun, lo pernah tahu. Pernah ngerasain lah Iya, ceritanya. iya. Dan pasti ada pelajarannya setiap. Pasti. Gitu. Terus gimana nih om bisa jadi ke mesin sekarang nih, mesinnya yang sekarang Ceritain dikit. ini. Setelah gue main turbo, terus banyak influence juga, balik lagi influence dari teman-teman Jakarta yang speedgoers itu jadi
masukan dan jadi background gue kenapa gue harus atau pada akhirnya ngerubah lagi mesin gue ke aliran NA gitu. Waktu itu gue banyak main sama temen-temen NK Community, kemudian NK Enthusiast yang memang banyak banget anak-anak yang pegang Honda kan, Iya. gitu ya kan. Dan Honda kebanyakan mereka juga mainnya Natural Aspiration NA. Dari situlah akhirnya gue berpikir main turbo ini sebenarnya mesin itu boleh dibilang secara general membuat mesin lo jadi nggak terlalu seksi sebenarnya. Bukan berarti ngebangunnya nggak benar, bukan. Karena gue sendiri punya analisa bahwa turbo itu sebenarnya jahat karena kan naikin kompresi seketika. Dia maksain mesin ya. Maksain mesin. Kalau mesin lo nggak sehat Ya. atau basisnya nggak kuat, ya lambat laun juga akan Oke. keok juga gitu. Udah gitu soalnya bawaannya bukan mesin turbo kan. Nah, akhirnya gua punya mindset gua pengen mesin yang memang durability-nya lebih lama, Iya. kuat, Tapi tetap enak ya. tapi tetap enak untuk nyalurin hasrat otomotif gua ya kan di mesin. Sampai akhirnya waktu itu lagi mulai masuk ke tren-trennya K-Series gitu. Akhirnya gua pilih swap ke K-Series. Kenapa nggak ke B? Waktu itu juga gue banyak pertimbangan, K itu udah mulai banyak parts aftermarketnya, Ya. kemudian basis mesin yang mau dipakai juga mulai banyak, mulai lebih murah gitu daripada Iya, lebih mudah. K-Series. Udah gitu lebih mudah lagi. kan Iya gitu. Iya. Plus lo dapet stroke mesinnya. 2400 gitu. Gak bisa bohong. Iya. Bunyinya aja udah, ngerumnya aja udah beda. Jadi ini sekarang mesin apa Om yang tertanam di sini? Basisnya ini short blocknya gue pakai K24 RBB, kemudian balik lagi lebih advance juga. Pistonnya gue ganti, kompresi 12,5, stang gue ganti, kemudian silindernya juga gue pakai punya DC5 TFR dengan spek dalamnya gue ganti partsnya pakai Toda Jepang. Full Todo. Ya, Klep gitu-gitu. juga ya. Cam gitu-gitu, gue tau udah. Lalu, Toda tuh kalau nggak salah ada A, B, C, D kan Om ya? untuk cam ya, Ini Toda yang apa? Cek. yang AB. ini gue pilih Toda yang C. Dikit lagi mentok tuh. Kemarin estilo B ya? B dia yang tengah-tengah. middle. Iya, nyari aman. Kemudian hampir semua sih diganti juga kayak injektor sama gearboxnya. Waktu itu gue dapet TFR juga, cuman bawaan mobil dari CL7 Accord Euro ya. Accord Euro. Udah ada LSD juga, kemudian couplingnya karena pengalaman di turbo, Iya. gue ganti coupling juga yang kompetisi juga, semi kompetisi. Pakai apa Om couplingnya? Gue sekarang itu ini yang kedua, coupling yang kedua. Ah, Yang pertama gue pakai XD single clutch, iya. kemudian gue ganti sama merek Amerika, gue lupa ya brandnya. Competition clutch. Action clutch. Oh, Action clutch. Dan beberapa rubahan sendiri gue rubah juga, shifternya gue pindahin ke lantai Ya. karena gue pengen dapat feel bahwa tren waktu itu, tren K-Series itu swap itu pasti identik sama Kecun. namanya udah katun ya, Ya, kacun. jadi gue pengen caranya gimana nih, pokoknya shifter Kecun gue bisa pakai gitu ya. Akhirnya dapat dan gue bisa install di lantai sekarang. Jadi shifternya yang tadinya Honda Stream di dashboard pindah ke lantai gitu. Om, tapi kalau lu waktu itu beli gearboxnya EP bisa di sini dong Om ya? Sebenarnya bisa. Iya, posisi bisa tetap di situ ya. Bisa. Enak kan tapi cuy. Iya, nggak tahu sih. Udah sini aja. Paling ya feel-nya emang paling enak gini Om ya. Iya sih. Cuman ya tergantung selera sih. Balik lagi, ada yang memang suka di atas atau di bawah. Cuman balik lagi sebenarnya yang gue cari sebenarnya bukan comfortable di atas atau di bawah. Cuman gue pengen dapat figur shifter Kecun yang memang orang ngelihat juga udah tahu Iya. ini
shifter aja udah kayak gini. Iya, iya. Emang itu shifternya pengen banget dilihat ya. Emang ganteng itu sih. Jangan Iya, nutupin iya. itu, emang harus dilihatin itu shifter. Gitu. Cuman harganya asik ya. Iya. Mantep sih. Kalau Kemarin gue bangun-bangun standaran aja lah. kalau udah kecun mah fuel rail aja mahal. Iya. Gitu. Terus apa lagi om speknya? Bagian headnya kan full Toda. Iya. Intake gue pakai sekarang tuh yang tipe apa sih ya, lupa ya. Pro series. Bukan. Yang satu lagi ada. Ntar kita liatin aja lah langsung deh. Kan ada. Iya. Hitam om ya? Intake-nya hitam ya? Basicnya sih warna casting sih, cuman gue cat Oh. warna hitam gitu. Terus yang lain injektor paling tetap gue pakai masih injektor yang waktu mesin turbo, jadi gue masih tetap pakai Oh kepake lagi ya? lagi. Jadi yang settingan turbo yang masih kepake sekarang, settingan enak adalah injektor sama piping 3 Oh. inch tetap gue pakai. Oh dari tengah ya, decider ya. Iya gitu. Terus ya paling additional untuk gauge untuk mengukur oli yang paling gue tambahin sih, yang Dutch pin itu, Pakai Devil. Devi. Oh yang di tempat head unit ya? Yang 3 biji itu. Ya gitu. Ini om apa? Radiator pakai apa? Radiator itu gue pakai merek Ford. Oh, Ford. Kebetulan radiator itu udah diganti juga pas Oh mesin dari turbo. mesin turbo ya. Jadi gue nggak banyak perubahan sih. Itu paling yang ngerubah banyak itu untuk bikin bracket mounting Iya. sama wiring sih ya. Wiring. Oh, ECU-nya pakai apa? ECU-nya gue pakai DC5, terus ada Hondata juga sih. Hondata. Gitu. Enak tuh kalau dapet aja standar gitu. Iya. Ini berapa sih om limiternya? RPM-nya? Kebetulan ini nggak di limiter nih. Oh open. Iya. Ini yang di limit. Sama ini ya. sekolah nih. Ini kalau ya. Ini sekolah nih. Ini kalau nggak sekolah ini buset. Bahaya loh. Gila lu. Gitu. Terus om, kalau sama D yang kemarin tuh, enakan mana om? Jujur om. Kalau gua ada 2 poin yang harus diukur enak atau enggaknya dari sisi comfortable. Kalau ngomong comfortable, lebih comfort yang turbo. Oh yang turbo. Kenapa? Karena basis mesinnya itu nggak terlalu galak karena dia ngejusnya kan di turbo. Iya Bener. iya benar. Nah sekarang kita ngomong enak dengan kompresi segini, dengan mounting semua bawaannya aftermarket, Ah. begitu jadi itu lebih galak. Itu Ini lebih mounting galak. pakai apa? Hasport. Lebih galak. Cuman kalau Tenaga? ya paling beda sedikit ya. Tapi boleh gue bilang sih lebih karena screamnya beda nih, teriakannya Iya, beda, teriakan. feelnya lebih parah yang ini sih dibanding turbo. Mungkin karena turbonya sendiri juga ngeredam suara sih om. Iya betul. Jadi nggak terlalu teriakan neka, emang nggak ada ini sih. Gak ada obat. Ditemblokinnya head type R lagi kan. Camnya Toda. Iya. Udah. Panjang banget itu. Iya. Ini berapa horsepower? Udah dyno? Udah terakhir dyno itu 260 ya di ref ya, di Teddy. Tadi OWHP juga. Iya. Gitu. Enak lah ya. Yang mobil keluarga ya. AC dingin, ada audio. Jadi Ya. 260. Tadi Jerry cerita tuh ngebayangin langsung mobilnya Rifat om. Oh, Makanya gue nanya tadi kenapa nggak diawalin om. Cuma bayanginnya langsung AP4 expander. Gila. Gua bilang, tapi jujur sih dengan pengalaman di turbo, waktu gue bangun mesin, jadi gue lebih nentuin mindset tujuan gue mau kemana nih bangun turbo. Sebelum bangun ya? Lo mau main buat track day, lo mau main buat ngeran, lo buat showing, lo buat touring. Bener. Nah, Konsep balik lagi konsep. itu Pak, kalau menurut gue itu juga penting sih, Penting. nentuin tujuan arah lo ngebangun mesin. Nah kebetulan karena gue sering main sama sesama pengguna stream dan rata-rata juga senengnya touring ke mana-mana gitu ya, jadi gue punya mindset settingan mesinnya itu juga aman buat dan Harus aman. enak dipakai touring gitu. Artinya kalau udah touring berarti ada keluarga gue di dalam juga. Iya, benar. Gitu. Bisa tidur lah sih Iya. dalamnya om ya. Tapi benar waktu begitu jadi gue juga kaget berpikir juga kayaknya gue terlalu dalam juga.
Padahal sih patternnya sama, maksudnya pattern sama. Yang dulu gue ganti di turbo juga gue ganti di sini gitu, nggak ada yang ditambahin banget, nggak ada. Tapi memang fieldnya begitu jadi lebih parah ini sih. Gitu. Mungkin karena basic mesinnya udah emang cc-nya aja Udah gede, gede. Iya. ditambahin head, emang basicnya mobil performance kan, DC5. IK gue dari yang Genio D16 turbo kan. Iya. Naik emang berasa beda juga ya. Iya. Padahal K24 nya standar. Terus dari situ gue pikir juga mesin udah begini, gue harus ngimbangin supaya mobil lebih enak dibawa kan. Ya. Supaya gue masih bisa touring, bawa istri gue, bawa anak gue masih nyaman. Akhirnya coilover gue korbanin, gue copot. Oh, coilover copot. Buat ngimbangin supaya handling mobil juga nggak terlalu rigid. Oh iya. Ditambah mesin udah rigid soalnya. Itu diganti sama, maksudnya copot ganti merek lain apa? Gue copot Sekarang pakai lowering kit biasa. Oh, pakai lowering kit biasa. Dan lowering kit kan karakternya lebih soft ya. Ya. Gitu. Pakai Supaya apa menurut kita? kebetulan ini agak campur-campur sih. Yang belakang gue pakai ten, yang depan gue pakai tanah api. Tennya yang Aztec. Ya, gitu. Karena beberapa kali gue coba yang belakang masih terlalu soft untuk bawa beban atau apa, jadi gue cari ten yang memang agak sedikit keras ya. Mesin ada lagi nggak lu? Bingung Ah, gue. bangun mesin di mana Om? Bangun mesin gue di Supernova. Bagus deh. Aku bikin videonya bagus soalnya. Bikin videonya aja udah bagus. Oh iya, sama mesinnya di Wiretak Om ya? Ya wiretak, tapi nggak yang full wiretak kayak teman-teman di Genio sih. Karena memang kan dimensi engine beda ya. Dan gue nih ABS juga masih nempel, jadi gue belum copotin. Bener-bener kosong ya. Yang pasti di wiretak adalah kelihatan kalau di compare sama mesin K24 yang nempel di mobil standar adalah selang-selang vakum, AC Oh. gitu. Jadi lebih simpel lagi dan banyak ruang kosong. Power steeringnya masih power steering belum IPS kan Om? Nah, ini kebetulan waktu gue bangun, gue coba IPS juga. Ngikutin pattern teman-teman di Genio yang swap ke IPS ya kan. Ternyata dengan size bodinya stream, dengan velgnya stream, waktu gue cobain IPS tuh kurang nyaman buat gue. Akhirnya gue balik lagi pakai power steering Bawaannya dia ya, dia. pompa ya. Tapi ngaruh sih pakai IPS hilang kan maksudnya. Hilangnya ya? Apa kosongnya jadi kosong? Iya, tambah rapi lagi itu. Iya sih, tapi gue punya feeling juga kadang-kadang memang secara comfortable enakan IPS sih, lebih enteng kan. Iya. Cuman kadang-kadang kalau gue sih ngerasain pakai IPS tuh feeling tekanan di jalan lo nggak bisa rasain. Iya benar Om. Beda gitu. Dia ininya udah nggak, feedbacknya udah nggak direct kali Om ya, Iya. kalau IPS. Tapi kalau power steering lo masih dapat feedback, jadi lo masih bisa kontrol kondisi semaksimal mungkin yang bisa lo gas mobil itu kan. Handlingnya itu paling penting sih. Paling penting ya. Iya. Ya, tadi kepotong ada azan. Sorry ya, Sorry. baru lanjut lagi tadi. Lanjut lagi sama rubah posisi sedikit Adem soalnya. karena matahari mulai menjajah ya. Perawatan mahal ya. Iya. Udah nggak usah marah lu. Iya. Iya. Tadi sampai mana Om? Tadi kita sampai Kaki-kaki. Kaki-kaki Om. Kaki-kaki sih. Dari depan as roda gitu. As roda kebetulan kombinasi, jadi ada pakai as roda bawaan stream yang K20 Matic, kemudian pakai as roda kalau nggak salah B series ya. Oh. Gitu. Karena awalnya gue kira juga gue punya as roda stok as roda K20 Matic, pas ternyata as roda Matic sama manual tuh beda. Ada intermediate-nya juga beda panjangnya. Oh. Beda di panjang ya. Iya. Tapi pengalaman paling ribet sih synchronize wiring ya ke cluster speedometer dan lain-lain. Benar-benar. Itu paling Paling takes ribet. time dan butuh trial juga, butuh converter juga, karena yang gue temuin adalah gearboxnya itu sistem sensornya nggak kompatibel dengan cluster speedonya JDM stream ini. Oh iya. Jadi butuh adjustment pakai converter supaya speedonya nyala dan yang lainnya tetap nyala.
Terus speedonya akurat om. Sekarang sih masih perlu kalibrasi. Kalibrasi. Ya? Cuman buat gue sekedarnya udah cukup. Udah cukup ya. Iya. Lumayan juga buat konten kan seakan-akan mobil kencang. Emang kenceng ini mah nggak seakan-akan. Gitu. Seakan-akan ya. Ini berarti trial and error kantongnya juga lama nih om ya. Banyak ya. Ya, Tapi kan hobi ya, Om ya. ya balik lagi sih. Ada juga banyak yang nanya, lo habis berapa sih? Jujur buat gue nggak mau ngitung nominalnya ya, karena yang gue kejar adalah passion dan kepuasan itu. Jadi mungkin orang lain ngelihat lo ngapain sih bolak-balik, cuman ya balik lagi karena gue passionnya ada mesin dan seneng ngoprek. Buat gue jadi sesuatu hal yang umum aja kalau emang mesti bolak-balik ke bengkel gitu. Dan juga jadi knowledge buat gue, jadi lebih paham mana sih permasalahan mobil yang gue bangun, karakter mobil yang gue bangun, dan kekurangannya apa. Jadi kalau lo troubleshoot di jalan, lo juga udah lebih confident nanganinnya dan lebih tenang gitu. Nggak bingung panik, gitu. Itu sih manfaat yang gue dapet ya, meskipun bolak-balik bengkel, oprek sana sini, trial sana sini gitu. Bagus nih buat yang nonton yang mau bangun mesinnya. Iya. Kita juga bagus buat kita, bukan nonton doang. Bener-bener siapin ya. Bener. Iya. Segala macem disiapin lah. Udah lah, nggak mau main mesin lagi. Ngambek nih, ngambek. Aduh. Tapi juga saya tetap belajar sih, artinya saya bukan tipikal orang yang udah ngebangun jadi tahu semuanya, enggak. Karena ya balik lagi background saya kan bukan orang yang memang day to day bangun mesin ya. Kita juga banyak nanya ke teman-teman, mekanik juga gitu. Belum updatean baru Ya, gitu. Om, ya. gitu. Ini nih, ada lagi yang mencolok. Rem. Yoi. Belum, tentu apa? Belum Itu ya? di kaki-kaki ya? Kaki masuk deh di kaki nih. Oh. Panas nggak konsen. Remnya pakai apa nih om? Kalau remnya ini kalipernya gue pakai DC5. Type R. Type R. Tapi disnya gue coba adjust lagi lebih gede pakai 330. 330. 330 tuh ring 17 om ya minimal ya? Minimal ring 17 dari Ampere Racing. Oh, apa racing disnya? Oke dong. Gitu. Terus yang lain ya, kalau per kan tadi udah diganti loring standar. Belakang juga om, rem DC5? Oh enggak, itu belakang masih standar sih. Oh, oke. Standar, tapi gue udah save punyanya trim K20 karena kan basisnya K20, belakangnya udah cakram. Oh iya, yang D17 belum ya? D17 belum. Eksteriornya apa lagi om? Interior Velgnya? velg kebetulan ini lagi pakai yang RS. Iya omnya banyak velgnya ini. Main dah ke rumahnya. Banyak produknya. Ini spek RS-nya T45 ada buat 8 rata. 18 ya? 18. Kebetulan nggak tahu kenapa gue lebih seneng pakai ini velg, mungkin karena nggak ribet ya ET-nya. Yap. Kemudian juga buat gue sendiri ngelihatnya tampilannya kuning ke sampen tuh agak lebih keker gitu. Dan Ininya om, wheel startnya pakai ARP? Baut roda? baut roda gue lupa merek apa, tapi nggak branded sih, tapi itu baja sih. Oh, oke. Gue waktu itu dapat dari anak-anak NK Enthusiast waktu itu. Oh, Gitu. Kemudian apa lagi ya? bannya SX2 ya? SX2 ini gue sengaja lebar 8 gue pakein 245/40 karena tujuannya gue pengen kelihatan agak lebih meaty gitu, nggak terlalu ceking. Iya sih. Jadi gue lebarin sedikit gitu. Ganteng om. Terima kasih. Kaki-kaki apa lagi? Bawaannya gitu soalnya. Hah? Ya. Gue bawaannya gitu soalnya. Kemarin interview Galen pengen punya pengen mobil cantik apa, pengen punya Ayo, mobil. Om. Ya. Nih, Tiga om. ngobrol-ngobrol sama, pokoknya tiap abis ngobrol sama mobil apa buka welek gitu. Dicari mobil itu, aduh pusing. BM. BM ya. Waktu yang belum punya. Kakinya apa lagi om? Kaki, urusan kaki apa lagi? Urusan kaki. Pakai strut bar gitu-gitu? Strut bar kebetulan pakai, depan pakai Cusco, kemudian bawahnya gue pakai ada kayak bar gitu, gue coba bikin sendiri sih custom. Oh, Sama belakang juga gue pakai headrest yang buat di sayap tuh apa ya, lowering Oh. bar ya, lower arm ya? lower ada pakai headrest.
chamber kitnya Honda, terus knalpot size 3 inch, Full ya, 3 inch dari depan. 3 inch full, tabungnya lokal punya sih, Custom. custom juga karena inletnya 3 inch ya. Nggak banyak sih yang aftermarket yang ada, meskipun ada, cuman kadang-kadang kalau urusan knalpot susah buat Iya. buat Cocok ya. cocok di telinga gitu. Jangan kalau bolak-balik beli aftermarket seger kan harganya. Pengalaman sih gue Iya. 4 sampai 4 kali sih ganti knalpot, dari ukuran kekerasan, kelembutan, sampai akhirnya udah yang ini aja deh cukup. Ini paling pas Om. Kalau dibilang paling pas nggak juga karena masih agak ngedengung. Ternyata ngedengung itu memang tipikal kalau kita pakai 3 inch di karakter mesin K-series. Dan full stainless lagi ya. Ya, full stainless. Tapi punya gue yang standar lagi kemarin begitu. Iya. Masuk banget kan ke dalam. Masuk. Tapi kadang-kadang kalaupun mau ganti gue suka mikir gue ganti yang silent, tapi nanti ngelihat dan main sama anak-anak yang suara lebih melengking, pengen ganti lagi. Juga ya benar. Makanya gue bilang biar aja dulu deh, yang penting keluarga kalau pakai atau ikut nggak komplain aja, itu aja. Iya. Apa lagi Om? Add-onnya apa Om? Add-on ini gue pakai dari Mugen ya, Bukan ya? RN5 ya? RN5, Mugen RN5. Add-on sama grillnya juga Mugen RN5. Kemudian interiornya sedikit sih ada, gue pakai Mugen juga tuh, ball shifternya itu, Shift knob. knob. Terus setirnya juga ada tapi bukan. Harusnya iya. Om Raune punya setir Mugen. Iya. Cuman nggak gue pasang, eman-eman simpen aja. Gitu. Jok. Interiornya apa Om nih? Interiornya. Interior kalau jok door trim gue sebelumnya waktu pakai D17 turbo itu sebenarnya udah share juga ke interior RN5 Absolute yang CBU, jadi bahan joknya memang Fabric agak beda. Terus gue juga pakai Recaro Sport. Recaro ini yang mungkin tipikal yang gue sebenarnya udah pengalaman 3 kali pakai Recaro dari mulai awal pegang mobil ini nih, dari mulai LX gue pakai LX jaring, terus pakai Style, sekarang Recaro Sport. Menurut gue Recaro Sport matching untuk ngimbangin dari tahunnya mobil. Iya. Ya, kalau coba dulu pakai LX kayaknya mobilnya agak lebih baru. Iya sih. Apalagi kalau jaring ya. Iya. Orang tua ya. Tapi ya balik lagi selera sih. Selera. Gitu. Bagus juga sih LX. Apalagi yang elektrik. Waduh. Gitu. Apalagi Om? Oh itu ya Goats Devi ya. Buat Devi sama shifter paling kecun ya itu. Gue pindah ke lantai. Gitu. Pakai ini Om ya, roof console. Roof console ya, roof console bawaan dari aksesorisnya Modulo ya. Oh, Roof console, kemudian karpet juga, floor mat, dust mat, mini table. oh ada mini table ya. Pakai kecun depannya mini table ya. Kebetulan masih bisa kepasang. Masih bisa ya Om. Gitu. Oh itu Om ya. Tonneau cover ya. Oh, tonneau cover ada juga. Tonneau cover, wing belakang juga Modulo. Modulo ya. Cuman gue pakai Modulonya untuk stream Gen 1, bukan Iya. bawahnya dia. Karena gue lebih seneng yang Gen 1 tuh agak naik ke atas. Oh. Bentuknya bagus sih. Nah, ya, agak naik ke atas. Misalnya standar sih. Aksesorisnya nggak sekomplit teman-teman yang lain sih, pasang sunroof dan lain-lain. Gitu. Paling speedo, gue pakai speedo absolut ya. Absolut. Sebenarnya 5. 180. 180. Tapi ada ini outside temperature ya. Ada. Oh ada dia. Iya, bedanya absolut sama tulisan Lu absolut. udah belum sih? Gue yang bukan absolut, gue yang last model. Oh. Jadi nggak ada tulisan absolut, lampunya juga beda warnanya. Itu yang base-nya warna silver ya, kayak warna silver Nah, last model. Sip lah. Ada lagi? Lu suka kesini aja soalnya. Kangen kalau begitu tuh. Sejauh ini apa Om yang kurang dari mobil ini bisa dibilang wishlist? Wishlistnya Om. Wishlist sih buat gua sih, gua pengen buat mobilnya jadi lebih enak dan nyaman aja. Kemudian safe untuk gua
dipakai misalnya touring sama temen lain, touring jauh gitu ya. Gitu. So far sih gue udah coba ke Jogja, aman. Kemudian juga AC dingin, bensin juga nggak terlalu boros, sama lah sama yang lain juga konsumsi bensinnya. Jadi Iya, bensin sama stream standar K20 sama bensinnya. Isinya kan kita suka bareng diukur Iya. itu. Sama. sama. Om nggak ngisi belum sama. Ntar Om Raw ngisi, ya kita juga yang K20 pada ngisi. Tapi nggak error kan indikatornya? Enggak. Enggak. Jadi itu Ngisi bensinnya bareng, larinya aja nggak bareng. Iya. enggak, ternyata itu sebenarnya balik lagi ke masalah kaki. Kaki. Iya, Yang lain benar, juga iya. mobil standar kalau kakinya banyak Iya, neken ya boros juga. Iya, saya pakai mesin D aja bisa boros. Gitu. Cuma nggak bisa, saya juga kadang-kadang suka kita nanya ke orang boros atau enggak, susah ya. Enggak. Kakinya beda-beda. Iya. Mesin sehat atau enggaknya juga ngaruh Om ya. Iya. Terus wishlist udah. Wishlistnya apa lagi tadi Om? Itu aja. Bikin paling. nyaman aja, bikin makin lebih enak ya? nyaman, makin enak. Cuman sih rencana upgrade lagi sih belum ada sampai saat ini sih ya. Terus Om kan udah lumayan lama di stream. Hmm. Kira-kira ada buat teman-teman yang Ya yang mau main stream mungkin atau mau main mesin stream. gitu. Iya. Iya udah 2 Iya, kali. 2 sih. Main Iya, mesin, 2. ha. Series ya terutama ya. Turbo Pool udah masuk ke series sekarang. Iya ya. Paling kalau gue boleh kasih saran teman-teman juga, sebenarnya stream tuh udah enak sih ya. Lo mau pilih D17 ke 20 juga udah enak. Kalaupun mau main mesin, saran gue sih perubahan yang stage 1 kayak header dan knalpot itu udah cukup enak sih. Nggak perlu lo terlalu advance kayak gue gitu. Kenapa? Karena memang banyak pertimbangan nanti kalau lo terjun bebas ke modifikasi yang terlalu advance itu. Lo juga harus siap mental, bukan cuma duit, dan juga lo mesti prepare bahan-bahannya juga, lo mesti hunting spare partnya gitu. Merembet soalnya itu. Iya. Merembet. Iya. Ganti satu. Wih, lu kalau ganti ini bisa ini nih. Tapi banyak sih pertanyaan dulu seperti timbul, kenapa sih lo nggak ngoprek mesin kah di mobil yang kayak Iya. Platformnya ya. base Nah, pintu irit Ya. kayak steel dan lain-lain gitu ya. Terus ya gue bilang sih sebenarnya ya gue cuman ngelakuin modifikasi yang ada di garasi aja. Terus juga gue punya passion bahwa stream juga bisa gitu ya. Iya. Gitu. Dan juga mungkin jadi kebanggaan kalau memang ternyata sampai mobilnya jadi orang bisa ngelihat dan tahu bahwa oh stream juga bisa kayak gitu. Itu buat gue juga Kepuasan ya. kepuasan sendiri ya. iya sih Om. Gitu. Kalau mobil pendek atau mobil sport tuh sebenarnya udah banyak dan common dan nggak aneh sih. Nggak aneh iya. Yang betul, udah betul. pakai K-series web gitu. Cuman kalau stream mungkin apalagi manual gitu ya. Ya one of a kind Om. Gitu. Mobil keluarga, tapi kalau diajak lari hayu. Iya. Tapi gampang. Kalau ada morning run ada satu stream ya udah pasti ini. Enggak juga sih, jarang juga ikut morning run karena mungkin waktu ya, terus anak-anak juga di rumah udah mulai gede gitu. Iya sih. Dan gue juga tipikalnya orang yang eman-eman sih, jadi kasihan juga gitu. Iya sih. Gue udah ngerasain gimana perihnya ngebangun, jadi gue mesti hargain Wah, makainya gitu ya. cocok. Rawatnya ya Om ya. Dan ngerawat. Mobil udah pernah masuk track Om? Udah 2 kali sih, pernah waktu turbo track day gue coba. Track day. Waktu swap K24 juga udah pernah waktu acara Good Rides untuk Fast in fast out ya? enggak, ada yang lain Yang drag. yang Oh. nggak pernah sih. Itu ada waktunya nggak sih? Enggak sih, kita cuma ngetes aja. Oh, Fun drag doang. Cuman nggak di waktu sih. Udah ya. Gila sih. jempol banget nih. Nanti ya tonton aja ya. Tonton aja. Pokoknya Ya kalau ada teman-teman yang punya mobilnya mau cerita-cerita tentang mobil juga boleh ya. DM aja ke kita. DM aja ke kita. Kalau mau nanya-nanya soal stream atau K24 boleh nanya sama Om Raw. Boleh. Instagramnya apa Om? Ada Instagram saya RAW1981. RAW Kita taruh. 1981. Kita taruh sini. Terus boleh komen juga di bawah, Like, share, subscribe. subscribe. Subscribe ya. Instagram kita
@penyembahpiston. Sip lah. Oke, terima kasih udah nonton. Terima kasih. Kopi tadi apa Instagramnya? ELS underscore S__ Mama Bu. by Mama Bu. by Kita Mama. taruh juga. Iya, ntar kita taruh. Terima kasih, kopinya enak. Enak, beli ya, Enak. beli kopinya. Oke, sampai Oke, jumpa. sampai jumpa, dadah. Dadah. Oh.